balik lagi bareng aku yang akan menemani kalian sampai video ini kelar. Beberapa episode lagi, kayaknya dua pertemuan lagi gak sih? Kelompok 4, kelompok 5, tantangan UAS. Iya, kayak 2 pertemuan lagi setelah akhirnya kita ke UAS. Dan berarti kalau misalnya udah nggak udah UAS, berarti kita nggak bikin learning journal lagi ya. Rehat dulu guys sebelum menyambut ke semester berikutnya. Nah, sekarang ini adalah video learning journal episode ke 12 13 gitu ya. Pokoknya tuh kayak antara, kalau nggak 12 13, karena kenapa aku nggak ada, pokoknya kayaknya nanti tuh bakal ada satu episode yang nggak ada. Itu kayaknya episode keberapa ya, 8 gitu kayaknya. Iya pokoknya karena itu tuh harusnya itu pertemuan UTS. Jadi pertemuan UTS itu kita nggak bikin LJ karena kita cuma tanda tangan doang. Jadi pasti miss satu episode gitu guys. Nah, kali ini nih di video learning journal episode kali ini kita akan bahas tentang diskusi kelompok 3, yaitu tentang anatomi berita dan artikel. Tahu gak sih anatomi berita dan artikel? Anatomi itu sama kayak tubuh kita. Anatomi itu artinya part of, artikel itu part of tulisan kita apa aja. Sama kayak anatomi tubuh, yaitu part of body. Nah, sekarang itu kan temanya kan anatomi. Nah, judul dari kelompok 3 ini adalah pengaruh anatomi artikel dan berita terhadap keterlibatan pembaca. Wow, dan ini pas aku lihat PPT-nya guys, ini cukup panjang. Kelihatan gak sih? Nah, ini panjang ya guys. Berapa slide? Kekunci layarnya. Ya pokoknya itu banyak banget guys. Tuh, banyak lah. Oke, kita langsung aja ke poin, ke tema, ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi dan konsep anatomi artikel dan berita. Artikel, nah ini pengertian dulu ya, pengertian artikel dan pengertian berita. Artikel itu adalah tulisan yang berisi kumpulan ide, gagasan, dan hasil pemikiran dari seseorang atau suatu kelompok yang telah melalui proses penelitian, pengamatan, kajian, dan evaluasi ke dalam suatu bentuk laporan tertulis sesuai dengan sistematikanya, metodenya, dan kaidah tertentu yang telah disepakati. Nah, sedangkan kalau berita itu yang sudah pernah kita ketahui ya, kalau berita itu adalah sebuah tulisan yang melaporkan tentang kejadian suatu peristiwa di suatu daerah tertentu gitu. Dan ini tuh kejadiannya yang faktual, aktual, menarik, dan ada unsur 5W plus 1H-nya. Tuh kalau berita itu. Nah, selanjutnya ini ada dalam menulis artikel terdapat beberapa struktur ya. Ada beberapa struktur, dan pasti ini dilihat banyak nih, kayaknya di 10 deh. Yang pertama itu ada judul. Judulnya itu harus serupa dengan judul penelitian yang dilakukan, jadi nggak boleh beda. Terus yang kedua ada abstrak yang mencakup dasar masalah. Nah, abstrak ini itu adalah bukan kesimpulan apa ya. Jadi abstrak ini tuh yang poin-poin utamanya, pembahasan utama dari pembahasan awal sampai pembahasan akhir. Nah, itu nanti dikumpulin semuanya di abstrak dan ditaruh di paling atas, dan ada keywordnya juga. Dan itu tuh abstrak itu kalau nggak salah 250 kata deh, apa sampai 300 gitu. Pokoknya itu 250 kata itu minimalnya ya, setahu aku. Mungkin nggak bisa dikoreksi ya. Terus udah gitu ada lagi tadi keyword ya, kata kunci. Terus ada pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah dan perumusan masalah, tujuan penelitian, serta tinjauan literatur. Selanjutnya ada metodologi penelitian, pembahasan dan hasil penelitian yang mencakup uraian tentang temuan penelitian dan penjelasan ilmiah tentang literatur yang digunakan untuk memecahkan masalah. Lalu ada kesimpulan yang mencakup pernyataan singkat tentang temuan penelitian yang diperoleh sesuai dengan rumusan masalah. Jadi di sini kan ada
di bagian kesimpulan itu ada sesuai yang rumusan masalah. Maksudnya misalnya rumusan masalahnya itu ada 3, nah berarti kesimpulan itu harus ada 3 juga. Jadi jangan kesimpulan tuh jadi satu kesatuan dikumpulin gitu, tapi kayak harus dibagi gitu loh. Jadi rumusan masalah pertama itu jawabannya tuh ada di kesimpulan ini, terus jadi kesimpulannya juga dinomerin, atau enggak kalau nggak dinomerin biasanya paragrafnya ini jadi bedain gitu. Jadi nggak dicampur gitu. Nah yang terakhir adalah daftar pustaka ya. Nah daftar pustaka ini emang penting banget, karena dari daftar pustaka kita bisa tahu nih sebuah tulisan itu mereka ngambil sumbernya dari mana aja. Nah itu biasanya daftar pustaka juga bisa kita jadiin jadiin sumber lagi buat tulisan kita gitu. Terus abis itu ada lagi nih pengertian anatomi berita. Nah kan tadi sebelumnya berita itu udah aku jelasin ya, kalau berita itu adalah sebuah laporan tulisan yang melaporkan suatu peristiwa atau kejadian tertentu yang terjadi di masyarakat dan harus aktual, faktual, menarik, dan ada unsur 5W plus 1H-nya. Nah strukturnya ini yang pertama ada headline, yang kedua sub headline, terus udah gitu ada body atau berita, body atau isi beritanya. Jadi kalau headline tuh yang paling atas, nah itu selanjutnya ada body berita itu ya isi beritanya itu loh. Nah terus ada conclusion ini kalau kita translate itu artinya adalah kesimpulan. Nah kalau di sini, kalau di berita, conclusion adalah bagian terakhir dari artikel ataupun berita, jadi sama aja ya guys. Selanjutnya ada proses pembuatan berita dan artikel. Berita dan artikel merupakan suatu cara untuk menyebarkan informasi ke khalayak umum. Pada dasarnya, pesan yang disampaikan harus bersifat informatif dan kreatif, sehingga berita dan artikel yang dibuat secara menarik perhatian banyak konsumen atau pembaca. Selain informatif dan kreatif, ada 3 tambahan atau proses pembuatan, dan proses ini menjadi peran penting berita dan artikel untuk menarik para konsumen pembaca yang dapat disampaikan, diantaranya riset dan penyuntingan, riset, penulisan, dan penyuntingan. Nah selanjutnya ini ada etika penulisan artikel dan berita. Yang pertama itu ini cukup banyak juga sih kayaknya, pokoknya dengerin aku jaga ya guys. Nah menurut panduan etika akademik terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, artikel harus penelitian wajib yang dipublikasikan hanya sekali, baik melalui media cetak maupun digital. Jadi tidak boleh ada plagiarisme atau diterbitinnya berkali-kali. Mungkin aku nggak tahu sih, kalau misalnya buku kan itu bisa dicetak ulang. Aku nggak tahu kalau artikel itu bisa atau enggak. Tapi yang penting sih yang penting itu misalnya aku nggak boleh ngejiplak hasil karya orang lain gitu, nggak boleh. Meskipun misalnya aku kayak senang sama tulisan dia, terinspirasi, tapi tetap gak boleh menjiplak. Seperti itu guys. Terus jika penelitian didanai oleh pihak ketiga, maka sumber pendanaan perlu dicantumkan secara jelas, kecuali jika pihak penyandang dana menolak disebutkan. Terus yang ketiga, penulis dituntut menghasilkan karya yang orisinal, bukan hasil menjiplak, itu sama kayak yang pertama, atau plagiarisme, serta harus mampu menjaga akurasi dan kebermanfaat informasi yang disampaikan. Nah selanjutnya ada faktor pengaruh keterlibatan pembaca artikel dan berita di media massa. Faktor-faktor penentu keterlibatan meliputi struktur tulisan yang menarik, topik yang relevan, kepercayaan pada media dan penulis, serta elemen interaktif dan visual. Penyajian yang etis, pemanfaatan algoritma, serta kecepatan publikasi juga berperan penting. Keterlibatan baca adalah hasil strategi redaksional yang terencana dan pemahaman mendalam terhadap audiens serta teknologi. Nah, itu dia isi diskusi dari kelompok 3 ya. Kemarin hari Selasa itu kita diskusi kelompok 3 ini tentang anatomi berita dan artikel. Nah teman-teman, makasih banget udah nonton video learning journal aku. Sampai jumpa di video learning journal berikutnya. Bye.